Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Dalam tugas mata kuliah akuntansi sektor publik ini, kami dari kelompok 2 ingin membahas faktor penghambat perdagangan luar negeri yang akan disampaikan oleh Yunita Yuhardianti dan Aldi Ramansyah. Oke, yuk langsung aja ke pembahasan. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Dalam perdagangan internasional, kita mengenal istilah ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri, sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Itu artinya dalam perdagangan internasional terdapat barang-barang keluar dan masuk dari suatu negara ke negara lain. Artinya negara yang kelebihan barang akan mengirimkan barangnya ke negara lain. Jadi intinya perdagangan internasional melibatkan beberapa negara. Berikutnya, hambatan perdagangan internasional. Ada 5 hal penting yang menjadi sumber hambatan perdagangan internasional. Yang pertama, kebijakan sebuah negara. Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam melaksanakan kegiatan perdagangan internasional, dan terkadang ini menjadi satu hambatan yang sangat mengganggu. Faktor kedua adalah kuota. Pembatasan dilakukan oleh sebuah negara, baik ekspor ataupun impor. Pembatasan ini membuat perdagangan internasional tidak dapat dijalankan secara baik. Faktor ketiga, pemberian subsidi bagi sebuah barang atau jasa oleh negara atau pemerintah. Pemberian subsidi membuat kita tidak bisa mengekspor sebuah barang atau jasa, mengingat barang yang kita ekspor akan memiliki harga lebih mahal, karena di dalam negeri, barang yang sama akan disubsidi oleh negara. Hambatan berikutnya adalah penetapan pajak. Terkadang pajak ekspor ataupun impor ditetapkan dengan tarif yang sangat mahal. Penetapan pajak yang mahal membuat harga-harga menjadi lebih mahal. Hambatan terakhir adalah hambatan administrasi. Perbedaan persepsi terhadap dokumen, perbedaan persepsi terhadap bahasa terkadang menjadi hambatan penting dalam perdagangan internasional. Berikut ini adalah faktor eksternal penghambat perdagangan luar negeri. Yang pertama, mata uang berbeda antar negara. Perbedaan mata uang dalam transaksi bisa menjadi penghambat perdagangan luar negeri, sebab nilai tukar mata uang yang harus dikonversikan kepada mata uang negara yang berkaitan. Hal ini tentunya menjadi salah satu masalah utama karena saat bertransaksi harus ada persamaan persepsi antara kedua belah pihak. Jika pihak pengimpor barang memiliki nilai tukar mata uang yang lebih rendah, maka biaya yang akan dikeluarkan lebih besar sehingga akan menjadi penghambat selama belum ada mata uang yang ditetapkan. Yang kedua, kurs mata uang tidak stabil. Setiap negara memiliki mata uang berbeda-beda dengan nilai tukar yang berbeda pula. Selisih nilai tukar mata uang itulah ialah dimaksud dengan kurs mata uang. Jadi kondisi kurs tidak stabil akan membuat importir dan eksportir akan mengalami kesulitan dalam menentukan harga sehingga berdampak pada permintaan dan penawaran. Hal ini membuat perusahaan dengan melakukan ekspor impor dalam kondisi perusahaan eksportir mengirimkan offersheet kepada perusahaan atau negara yang akan dituju sebagai rekan trading, disertai brosur-brosur dan perangkat pendukung seperti prototipe dan lainnya. Hambatan perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional pertama, mempererat hubungan antar negara baik secara bilateral maupun multilateral. Yang kedua, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Manfaat yang ketiga, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Yang keempat, dapat memperluas lapangan kerja. Yang kelima, mendorong kegiatan produksi. Dan yang terakhir, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masing-masing negara. Di samping manfaat yang dapat diperoleh dari perdagangan internasional, ada beberapa hambatan yang terjadi dalam perdagangan
hambatan perdagangan internasional yang pertama menyangkut harga barang luar negeri yang lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Mengapa harga barang luar negeri lebih murah? Ada beberapa negara yang menganut politik dumping, yaitu kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Hambatan perdagangan internasional yang kedua adalah bea masuk yang tinggi. Hambatan yang ketiga yaitu adanya proteksi. Proteksi adalah kebijakan untuk melindungi produksi dalam negeri. Hambatan yang keempat yaitu adanya kuota. Kuota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Hambatan perdagangan internasional yang lain, contohnya pertentangan politik dan peperangan. Penghambat perdagangan luar negeri. Dengan mengetahui penyebab terjadinya masalah dalam perdagangan luar negeri ini, diharapkan para calon eksportir sukses bisa menemukan solusi untuk menghadapi masalah yang ada. Masalah ini tentunya akan berdampak pada bisnis yang akan dilakukan, sehingga penting untuk mengidentifikasi setiap hambatan sedini mungkin. Yang kedua, ada faktor internal. Masalah yang bersifat internal meliputi hal-hal yang terjadi di dalam perusahaan yang akan mempengaruhi kegiatan ekspor dan impor. Di antaranya, 1. Persiapan teknis. Secara garis besar, persiapan teknis yang harus dilakukan oleh eksportir atau importir terkait dengan kegiatan ekspor impor berupa A. Surat izin usaha perdagangan atau izin usaha dari Kementerian Teknis atau lembaga pemerintahan, non-kementerian atau instansi. B. Tanda daftar perusahaan. C. Nomor pokok wajib pajak. D. Angka pengenal ekspor atau angka pengenal impor. E. Dokumen lain dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain dokumen pengapalan, dokumen pelengkap terkait dengan perizinan dari instansi terkait. Dalam perkembangannya, dewasa ini kendala persiapan teknis terkait perizinan dari instansi terkait sudah dapat terpecahkan karena adanya kemudahan dalam proses pengurusan dokumen secara online dan telah terkoneksi dengan beberapa instansi pemerintahan dan terintegrasi dalam Indonesia National Single Window. 2. Kemampuan transaksi perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri merupakan kegiatan perdagangan yang sangat kompleks. Oleh sebab itu, keberhasilan transaksi ekspor dan impor sangat ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terkait dengan dasar-dasar transaksi impor mengenai cara pembayaran, tata cara pelaksanaan atau prosedur ekspor impor, pengisian dokumen PEB atau pemberitahuan ekspor barang atau PIB, pemberitahuan impor barang, dan peraturan-peraturan larangan dan pembatasan baik di negara eksportir ataupun di negara importir. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, hambatan terkait kemampuan pemahaman transaksi luar negeri dapat diatasi dengan mengakses informasi yang tersedia di internet, mengikuti pendidikan dan pelatihan ekspor impor. 3. Pembiayaan. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi pasar cukup besar. Hal ini disebabkan kondisi Indonesia terutama yang berkaitan dengan geografi, iklim, penduduk, flora, dan fauna, ekonomi, transportasi, baik yang langsung atau tidak langsung, berpengaruh pada peningkatan kegiatan ekspor. Dengan potensi yang dimilikinya, idealnya Indonesia dapat mengembangkan ekspor lebih optimal sehingga dapat mendukung proses percepatan pembangunan ekonomi nasional. Masalah pembiayaan yang mencakup ketersediaan pembiayaan jangka panjang, masih tingginya suku bunga real domestik dibandingkan negara-negara pesaing, dan masih terjadinya disintermediasi seringkali menjadi hambatan dalam kegiatan ekspor produk Indonesia. Ketersediaan pembiayaan yang memadai merupakan salah satu faktor penting penentu daya saing produk ekspor. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Nasional. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia adalah lembaga yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat transparan, akuntabel, dan independen, bertanggung jawab kepada menteri dan mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia. Fasilitas pembiayaan diberikan kepada badan usaha termasuk perorangan dalam rangka mendorong ekspor nasional dalam bentuk A. Pembiayaan. Pembiayaan adalah fasilitas pembiayaan baik berbentuk tunai maupun non-tunai yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. B. Penjaminan. Penjaminan adalah pemberian fasilitas jaminan untuk menanggung pembayaran kewajiban keuangan pihak terjamin dalam hal pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatan kepada kreditornya. C. Asuransi. Asuransi adalah pemberian fasilitas berupa ganti rugi atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Asuransi dapat diberikan dalam bentuk yang pertama, asuransi atas resiko kegagalan ekspor. Yang kedua, asuransi atas resiko kegagalan bayar. Yang ketiga, asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri. Yang keempat, asuransi atas resiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor. Yang ketiga yaitu mengklasifikasikan dampak positif dan negatif perdagangan internasional. Indonesia melakukan kegiatan perdagangan luar negeri dengan jenis barang dan komoditi yang berbeda dengan tujuan negara perdagangan yang berbeda pula. Kawasan perdagangan Indonesia mencakup 5 benua yang terdiri dari kawasan negara ASEAN yang selama 5 tahun belakangan melakukan kerjasama bilateral ke 9 negara tujuan yaitu negara Thailand, Singapura, Filipina, Malaysia, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Laos, dan Vietnam. Kawasan negara Asia lainnya dalam melakukan perdagangan internasional antara lain adalah Jepang, Hong Kong, Korea Selatan, Taiwan, Tiongkok, dan lainnya. Selain kawasan negara Asia, Indonesia juga melakukan perdagangan ke benua Afrika, Australia yang terdiri dari Australia, Selandia Baru, dan Oseania, dan lainnya. Perdagangan ke NAFTA yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Amerika lainnya. Serta perdagangan internasional Indonesia ke kawasan Uni Eropa yang terdiri dari 13 negara tujuan perdagangan. Antara lainnya adalah negara Inggris, Belanda, Prancis, Jerman, Belgia, Denmark, Swedia, Finlandia, Italia, Spanyol, Yunani, Polandia, Uni Eropa, dan Eropa lainnya. Kegiatan perdagangan dengan negara manapun tentu saja membawa dampak baik, positif maupun negatif. Dampak positif pada dasarnya menguntungkan negara, namun dampak negatif merupakan dampak yang kurang menyenangkan bagi negara. Nah, itu dia pembahasan dari kelompok kami dengan materi faktor-faktor penghambat perdagangan luar negeri. Jika ada salah kata, mohon maaf.
Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.